Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Teman-teman, pada minggu ini kita memasuki materi di mata kuliah metode kuantitatif pengambilan keputusan, yaitu teori antrian. Kita melanjutkan dari minggu kemarin. Untuk minggu ini kita akan membahas teori antrian dua model, yaitu self-service facilities dan juga model network. Ya, langsung saja. Yang pertama kita ke self-service facilities atau antrian yang menggunakan tak terhingga. Ya, jadi pada saat sekarang ini itu kan banyak ya perusahaan yang menyediakan fasilitas pelayanan sendiri bagi para pelanggannya ya, seperti supermarket, restoran, perpustakaan, pom bensin, telepon umum, toko buku, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyelesaikan kasus sistem pelayanan sendiri, itu kan kita bisa menggunakan model antrian MMS ya, apabila jumlah fasilitas pelayanannya terbatas. Nah, tapi kita juga bisa, misalnya dalam kasus supermarket itu, ketika pelanggan memasuki supermarket, dia kan mengambil sebuah kereta dorong ya, kemudian meletakkan barang-barang yang akan dibelinya ke dalam kereta tanpa menunda. Nah, sistem pelayanan sendiri adalah pelanggan membawa untuk menyelesaikannya ya, seperti masalah supermarket tadi, kita dapat menggunakan model antrian tak terhingga karena mereka tidak perlu mengantri atau tidak perlu menunda misalnya. Di mana kedua M itu memiliki arti yang sama dengan sebelumnya ya. Nah, sedangkan untuk yang tak terhingga itu menunjukkan jumlah pelayanan tak terbatas atau tidak perlu menunggu. Nah, untuk persamaan yang ada di model tak terhingga itu kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Ada P, ada PN, ada L, W, LQ, dan WQ, di mana E itu sudah ditetapkan yaitu 2,71828. Jadi ini kita bisa gunakan persamaan ini untuk mengerjakan model antrian tak terhingga. Nah, kita langsung ke contoh soal saja supaya lebih mudah. Sebuah supermarket rata-rata didatangi oleh 30 pelanggan setiap jam. Ya, jadi berarti lambdanya 30. Setiap pelanggan menggunakan waktu belanjanya berdasarkan distribusi eksponensial sebelum check out. Nah, rata-rata waktu yang digunakan pelanggan untuk belanja adalah 20 menit. Maka, berdasarkan rata-rata waktu tersebut, berapa banyak pelanggan yang berjalan di gang dalam supermarket. Jadi, berarti kita diminta untuk mencari L. Ya. Kemudian, berapa waktu rata-rata yang digunakan pelanggan untuk berbelanja dalam gang tersebut. Berarti kita diminta untuk menyelesaikan W ya. Kemudian berapa kemungkinan 11 atau lebih pelanggan yang berbelanja di gang tersebut. Nah, penyelesaiannya tadi kita sudah ketahui lambdanya adalah 30 ya. Kemudian kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya, jika rata-rata waktu yang diperlukan untuk melayani seorang pelanggan adalah 1 per minggu, tadi rata-ratanya adalah 20 menit, kalau kita jadikan jam berarti 1 per 3 jam. Maka mu-nya bisa kita cari dari 1 per rata-ratanya adalah 1 per 3, hasilnya adalah 3. Atau bisa langsung saja kita dapat mu sama dengan 3 itu karena 1 per mu itu tadi adalah 1 per 3. Maka mu-nya 3. Ya, kita sudah ketahui lambda dan mu-nya. Kemudian yang pertama kita diminta untuk menyelesaikan L. L itu sama dengan P, sama dengan lambda per mu, sama dengan 30 per 3, yaitu 10. Artinya, secara rata-rata terdapat 10 pelanggan yang berbelanja dalam gang. Kemudian yang kedua diminta untuk menyelesaikan W, yang mana W rumusnya adalah 1 per mu.
sama dengan 1/3 jam atau 20 menit. Itu adalah waktu yang digunakan pelanggan dalam sistem. Nah, kemudian yang C ini mohon diperhatikan lebih seksama. Jadi untuk probabilitas 11 atau lebih pelanggan yang berbelanja di gang supermarket itu adalah 1 min probabilitas 10 pelanggan. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk menentukan probabilitas N pelanggan dalam sistem, itu kita bisa gunakan rumus ini atau persamaan yang tadi. Pn sama dengan E pangkat min P dikalikan P pangkat N per N faktorial ya. Untuk mencari faktorial sudah saya terangkan di minggu sebelumnya. Jadi sama dengan sama dengan E min pangkat min 10 dikalikan 10 pangkat N ya, karena P-nya 10 tadi ya. Per N faktorial. Nah, di Sunan itu sudah saya lampirkan juga untuk file kita bisa lihat appendix untuk E ya, nanti bisa dilihat. Jadi dalam lampiran dapat dilihat dari nilai E min X atau E pangkat min X untuk E pangkat min 10. Nah, untuk E pangkat min 10 itu adalah 0,00004, nanti bisa dilihat sendiri di lampiran. Berdasarkan nilai E pangkat min 10 tersebut, kita dapat mencari dari nilai P0, P1, P2, P3 sampai dengan P10. Seperti yang akan ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Nah, dimulai dari N0 sama dengan N10. Jadi, untuk PN ini kita ketahui dari appendix di lampiran yang nanti akan saya lampirkan di Sunan. Jadi untuk 0 itu adalah 0,0004 dan seterusnya. Ini hasil dari ini ya, sorry. Jadi nanti kita bisa cari dari sini dulu. Jadi 0 ini kan E10 ya, kemudian dikali 10 pangkat N. N-nya 0 per 0 faktorial atau N faktorialnya tadi, karena ini N-nya 0, maka di sini 0 faktorial. Begitu juga kalau menghitung dengan N1. Jadi 0,0004 ini tetap karena kita mencari probabilitas 10. Dikalikan dengan 10 pangkat 1 karena N-nya 1 per 1 faktorial. Itu berlaku seterusnya sampai dengan N10. Maka bisa kita dapatkan nilai PN-nya seperti ini. Nah, hasilnya kita jumlahkan dari N0 sampai dengan N10, yaitu 0,51371, sehingga untuk pertanyaan C itu kita bisa dapatkan dari 1 min jumlah dari total PN-nya 0,51371 sama dengan 0,48629 atau sekitar 48,63%. Ya, jadi probabilitas pelanggan yang berbelanja di gang supermarket itu adalah 48,63%, di mana probabilitasnya 11 atau lebih pelanggan. Ya. Nah, kemudian kita akan move ke model network. Jadi model network ini dalam berbagai macam situasi, sebuah sistem pelayanan itu mungkin menggunakan model MM1 ya, atau mungkin model MMS jika fasilitas pelayanannya lebih dari 1. Nah, seperti yang dalam kasus supermarket tadi, atau mungkin misalnya dalam sistem perbankan ya, kalau kita mau masuk ke dalam sebuah bank, itu kan kita diambilkan antrian oleh satpam ya. Kadang-kadang diambil sendiri, kadang-kadang diambilkan karena mungkin sekarang itu pandemi, biasanya memang antri di luar dulu, nanti 10 orang dapat antrian gitu kan. Nah, satpam karena ada satu satpam, jadi menggunakan MM1 ya, atau menggunakan
satu fasilitas pelayanan. Nah, kemudian baru kalau kita dapat antrian, kita mau kemana? Di situ ada misalnya ada teller 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga itu menggunakan antrian MMS, atau kalau misalnya antrian loketnya 3, berarti MM3. Jadi bisa aja menggunakan dua kombinasi sistem antrian dalam satu kasus. Nah, jika kita memisahkan sistem check-out ke dalam dua atau lebih sistem secara terpisah, berarti hal ini dikenakan sebagai model antrian network. Jadi ada dua sistem di dalam satu kasus. Nah, model network itu dapat menggunakan sistem seri atau sistem paralel. Ya. Kalau sistem seri itu terdiri dari satu subsistem mengikuti subsistem lainnya. Kalau paralel itu meliputi dua atau lebih subsistem dan setiap pelanggan harus melewati satu subsistem. Ini gambaran tentang sistem seri ya. Jadi di sini ada subsistem 1. Jadi misalnya pelanggan nanti masuk ke sini, antri di sini. Kemudian nanti antri di sistem yang satunya. Jadi setiap pelanggan harus melewati satu subsistem, kemudian melewati satu subsistem lainnya, dan seterusnya. Ada berapa subsistemnya? Itu untuk sistem seri. Kalau untuk sistem paralel, itu misalnya di sini ada satu antrian, ya, satu subsistem. Kemudian di sini ada dua subsistem. Jadi ini bentuk dari sistem paralel. Nah, kita langsung ke contoh soal. Sistem registrasi mahasiswa sebuah universitas itu terdiri dari 3 tahapan. Yaitu yang pertama, mahasiswa itu harus menuju loket 1 untuk mengambil formulir registrasi dan diisi sesuai dengan permintaan. Mereka mau apa? Kemudian yang kedua, mahasiswa itu menuju salah satu dari loket 2, 3, atau 4 untuk membayar uang kuliah. Ya, jadi di sistem kedua ini ada 3 fasilitas pelayanan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa menuju loket 5 untuk menyerahkan formulir registrasi yang telah diisi dan bukti pembayaran. Kemudian selesai. Tingkat kedatangan mahasiswa yang akan registrasi mengikuti distribusi Poisson sebanyak 30 mahasiswa per jam. Jadi lambdanya adalah 30. Petugas di loket 1 dapat melayani 40 mahasiswa per jam. Jadi di loket 1 itu atau sistem yang pertama itu MIU-nya 40. Setiap petugas di loket 2, 3, dan 4 atau di sistem 2 itu melayani 20 mahasiswa per jam. Jadi MIU-nya 20. Dan petugas di loket 5 atau di sistem 3 tadi dapat melayani 50 mahasiswa per jam. Sehingga MIU-nya adalah 50. Nah, ini merupakan sistem registrasi ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi ini di loket 1 ada antrian, hanya ada satu pelayanan fasilitas, sehingga menggunakan antrian MM1, sistem MM1 ya. Kemudian di loket di subsistem lainnya itu ada 3 fasilitas pelayanan ya, yaitu loket 2, loket 3, loket 4. Sehingga ini merupakan multiple channel ya, MM3 karena ada 3 fasilitas pelayanan. Kemudian loket 5 atau sistem yang ketiga itu kembali lagi menggunakan sistem antrian single channel ya, atau MM1. Di sini sudah tertera bahwa di sini tadi lambdanya 30, MIU-nya 40. Untuk yang sistem kedua MIU-nya 20, lambdanya 30. Loket 5 MIU-nya 50, lambdanya 30. Sehingga ini bisa kita katakan untuk kasus registrasi mahasiswa ini menggunakan sistem seri ya. Karena mahasiswa harus melewati satu sistem atau satu subsistem satu dengan subsistem lainnya. Sehingga mereka selesai registrasi mahasiswa. Nah, untuk ketiga sistem tersebut karena masih bersifat independen ya, dengan jumlah mahasiswa yang ada di pusat registrasi itu bisa kita hitung dengan L untuk sistem 1 ditambah L untuk sistem 2 ditambah L untuk sistem ketiga.
Kalau sistem satu tadi single channel, maka bisa kita pakai rumus lambda per mu min lambda. Kemudian sistem kedua tadi multiple channel, itu bisa kita gunakan rumus lambda dikali W. Kemudian sistem ketiga karena single channel juga, maka bisa kita gunakan lambda per mu min lambda. Nanti bisa dihitung sendiri di rumah ya. Nah, jadi untuk network ini kita bisa menggunakan 2 atau lebih model antrian ya, bisa menggunakan single channel atau multiple channel, tergantung dengan kasusnya seperti apa. Sehingga dari pembahasan tentang berbagai macam model antrian dapat disimpulkan ya, ada 6 antrian. Ya, yang pertama ada single channel model atau MM1. Multiple channel model MMS, tergantung berapa fasilitas pelayanannya. Single channel non-Poisson model atau MG1. Kemudian model Poisson untuk pelanggan yang heterogen, self service facilities model atau MM tak terhingga, yang terakhir yaitu model network. Nah, untuk teori antrian kita selesai di pertemuan minggu ini. Jadi untuk next pertemuan kita akan membahas bab baru. Sehingga cukup untuk pertemuan minggu ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.